Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Khilafah News dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali bersama dengan saya Aziz Rahman di program Kabar Petang edisi Jumat 20 Mei 2022. Insya Allah beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda mencermati dan menelaah berita paling menarik dan paling populer hari ini bersama narasumber yang kompeten di bidangnya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Baiklah pemirsa, inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, Ustadz Abdul Somad atau UAS ditolak masuk ke Singapura saat hendak berlibur. Singapura menegaskan bahwa UAS ditolak masuk Singapura karena pernah membolehkan bom bunuh diri dalam konteks konflik Palestina-Israel. Sebagaimana diketahui, awalnya UAS menceritakan dirinya dideportasi dari Singapura. UAS juga menyebut bahwa ia dipenjara di sebuah ruangan kecil seperti liang lahat. Kemendagri Singapura kemudian menjelaskan alasan menolak UAS. Khutbah UAS soal bom bunuh diri dalam konteks konflik Israel-Palestina pun diungkit. Somad dikenal sebagai penceramah ekstremis dan mengajarkan segregasi yang tidak dapat diterima dalam masyarakat multiras dan multi agama Singapura. Misalnya, Somad telah mengkhutbahkan bahwa bom bunuh diri adalah sah dalam konteks konflik Israel-Palestina dan dianggap sebagai operasi syahid, tulis Kemendagri Singapura. Nah, pemirsa, apakah Kemendagri Singapura ini melakukan fitnah yang keji terhadap UAS? Apakah Kemendagri Singapura juga mengidap Islamofobia dan apa bahaya dari Islamofobia dan bagaimana cara untuk mengatasinya? Pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan Bung Agung Wisnuwardana dari Indonesia Justice Monitor. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Agung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Aziz. Alhamdulillah. Bagaimana ini kabarnya Bung Agung? Sehat, Bung? Sehat, alhamdulillah, walafiat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Bung. Menyikapi terkait dengan pemberitaan yang cukup viral ya beberapa waktu terakhir ini bahwa pemerintah Singapura menjelaskan mengapa negaranya menolak Ustadz Abdul Somad ke negeri mereka. Nah, Anda melihatnya seperti apa? Apakah sikap dari Singapura ini terkesan untuk memojokkan UAS sendiri? Apakah sikap Singapura ini juga menghakimi secara sepihak untuk menunjukkan bahwa negara tersebut tidak menghormati hubungan baik dengan Indonesia ini? Ya, kalau kita membaca proses kronologis deportasi Ustadz Abdul Somad ini memang menarik. Ada beberapa pandangan kan terkait masalahnya. Ada yang mengatakan bukan deportasi, tapi ditolak, gitu kan. Terlepas dari konteks apapun, kita perlu melihat ya, apa sih yang sebenarnya menjadi alasan dari Kementerian Dalam Negeri Singapura menolak kehadiran Ustadz Abdul Somad. Padahal beliau dalam persiapan menuju liburan sehari atau 2 hari di Singapura. Kalau kita membaca dari rilis resmi dari Kementerian Dalam Negeri Singapura, itu tercatat bahwa yang pertama, Ustadz Abdul Somad itu dianggap pernah melakukan pelecehan terhadap agama lain atau penghinaan pada agama lain, termasuk di dalamnya menyatakan non-muslim itu kafir. Itu yang pertama. Dan yang kedua, seperti yang Mas Aji sampaikan tadi, itu rilis resmi juga bahwa dalam satu ceramah pernah Ustadz Abdul Somad menyampaikan bahwa bom tanda petik bunuh diri ya. Saya nggak ingin mengatakan bom bunuh diri sebenarnya, tapi itu yang dipersepsikan oleh Singapura, bom yang dilakukan oleh kaum muslimin di Palestina dalam konteks konflik Israel-Palestina itu sebagai bagian dari perjuangan dan merupakan kematiannya adalah syahid. Itu yang dianggap Ustadz Abdul Somad mendorong adanya kekerasan. Ya. Kemudian yang ketiga, alasan Kementerian Dalam Negeri itu menunjukkan bahwa ceramah-ceramah Ustadz Abdul Somad itu mengandung konten-konten ekstremisme, di mana konten-konten ekstremisme ini yang dalam pandangan Kementerian Dalam Negeri Singapura akan menimbulkan segregasi. Segregasi itu pecah belah
perpecahan di dalam tubuh masyarakat, apalagi di Singapura itu multi ras dan multi etnis. Itu 3 hal ini yang kemudian menjadi pikiran dari Kementerian Dalam Negeri Singapura untuk menolak atau mungkin mendeportasi keberadaan Ustadz Abdul Somad. Kalau membaca dari 3 alasan ini, kita bisa membuat satu benang merah ya, karena semua 2 hal paling tidak, satu terkait dengan masalah non Muslim kafir misalnya ya, non Muslim itu kafir, itu kan sebenarnya bukan ucapan Ustadz Abdul Somad saja, karena di dalam Al-Quran pun itu membahas tentang masalah itu. Jadi konten itu sebenarnya konten Al-Quran, bukan konten Ustadz Abdul Somad. Kebetulan saja Ustadz Abdul Somad menyampaikan pandangan itu. Kemudian terkait konflik Israel-Palestina, ini kan juga clear bahwa dalam konteks kita bicara Israel sendiri dalam sejarah panjangnya itu mendapat cap sebagai penjajah di tanah Palestina gitu. Terus kemudian sebagai defense dari Muslim Palestina itu melakukan perlawanan kepada intimidasi, kepada serangan-serangan yang dilakukan oleh Israel dalam bentuk perlawanan fisik juga gitu. Israel menyerang fisik, kaum muslimin juga melakukan perlawanan fisik kan gitu. Karena kekuatannya tidak seimbang, maka beberapa kalangan kaum muslimin di sana melakukan proses senjatanya dengan menggunakan bom dalam perlawanan itu. Jelas ini konflik, sedang terjadi konflik di sana. Dan dalam pandangan Islam kan ini jihad defensif, dan memang itu khasanah Islam gitu, khasanah Islam. Jadi kalau melihat konteks 2 hal ini tadi, sebenarnya apa yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri Singapura ini bukan sekedar, kalau saya membaca bukan sekedar bagian merendahkan Ustadz Abdul Somadnya, bukan sekedar itu. Tapi lebih jauh lagi saya membaca mereka membenci ajaran Islam. Inilah yang kemudian melahirkan sikap-sikap Islamofobia. Kebencian pada ajaran Islam itulah yang melahirkan sikap Islamofobia. Sikap Islamofobia dari Singapura itu juga bisa dilihat dari alasan yang ketiga itu, di mana ceramah-ceramah Ustadz Abdul Somad mengandung ekstremisme. Ini yang cukup saya kaget. Ekstremisme yang mana? Gitu. Dalam sepanjang saya mengetahui ceramah-ceramah beliau itu pasti diselingi dengan humor-humor, ya kan, menyegarkan, renyahlah bahasa-bahasa yang digunakan. Terus yang datang itu juga membludak banyak sekali gitu. Konten-kontennya pun Islam. Apakah, pertanyaan saya adalah, konten-konten Islam ini yang kemudian dianggap ekstremisme oleh kalangan Singapura, gitu kan? Apalagi ditambah berikutnya, ini kan narasi sering muncul tuh bahwa ekstremisme itu menimbulkan segregasi, perpecahan di tengah-tengah masyarakat. Ini kan berarti tuduhan kepada Islam sebenarnya, bukan sekedar tuduhan pada Ustadz Abdul Somad. Karena konten-konten ceramah Ustadz Abdul Somad itu Islam, sehingga secara tidak langsung maupun langsung sebenarnya Singapura itu memiliki kebencian kepada Islam. Inilah yang kemudian kita sebut tadi sebagai Islamofobia. Jadi saya merasa bahwa apa yang dilakukan Singapura ini wujud dari sikap-sikap Islamofobia yang lahir karena kebencian kepada Islam, dan di sisi yang lain sebenarnya ini merendahkan Indonesia menurut saya, merendahkan Indonesia. Jadi kalau kita lihat apakah Indonesia akan memberikan perlindungan pada warga negaranya dan memberikan pelajaran kepada Singapura atau tidak, kita lihat perkembangan saja. Gitu, Bung Aziz, pandangan saya. Ya, baik. Lantas kemudian jika kita melihat hal tersebut, apakah memang ini juga menunjukkan bahwa Singapura ini terpapar Islamofobia begitu? Ini dengan fitnah yang cukup keji ya terhadap Ustadz Abdul Somad, apalagi jika disampaikan alasan-alasannya yang menyinggung erat terkait dengan ajaran agama Islam. Nah, melihat hal tersebut, apa ini? Apa yang seharusnya diambil oleh, maksud kami, apa sikap yang harusnya diambil oleh pemerintah Indonesia? Mengingat kita tahu bersama ya bahwa Indonesia adalah negeri dengan mayoritas penduduk Muslim, atau bahkan orang nomor 2 di negeri kita pun seorang ulama begitu. Ini harusnya seperti apa ini reaksi dari pemerintah Indonesia terhadap sikap reaktif dari Singapura? Ya, ini bicara seharusnya ya. Kalau kita bicara seharusnya, maka pemerintah negeri ini harus melindungi warga negaranya. Ustadz Abdul Somad adalah warga negara Indonesia.
beliau pergi ke Singapura itu juga bukan dalam konteks ceramah, tapi liburan. Kemudian, kalaupun beliau datang ke sana untuk kepentingan ceramah kepada kalangan Muslim, saya pikir juga tidak ada yang salah. Nah, dalam konteks inilah negeri Indonesia, penguasa Indonesia itu seharusnya memberikan perlindungan yang betul-betul layak kepada Ustadz Abdul Somad agar beliau itu juga memiliki hak untuk bisa melakukan aktivitas ke luar negeri seperti yang beliau inginkan. Nah, ini sebenarnya kalau saya membaca rezim atau penguasa negeri ini seharusnya memberikan perlindungan. Kemudian yang kedua, apa yang dilakukan Singapura ini kan wujud dari, kalau bahasa saya, kesombongan. Kenapa saya katakan kesombongan? Kita lihat misalnya, untuk urusan-urusan koruptor, itu banyak sekali koruptor-koruptor ex BLBI Gate misalnya, atau beberapa koruptor untuk menyelamatkan dana-dana mereka seringkali tinggal di Singapura. Dan pemerintah Indonesia tidak mampu untuk mengambil koruptor-koruptor itu. Nah, sementara Ustadz Abdul Somad yang pengen liburan, sosok tokoh, sosok ulama panutan negeri ini, kemudian dia tidak diberikan kesempatan untuk mengunjungi Singapura, ini jelas menunjukkan pelecehan. Apalagi kalau kita tarik ulur posisi Singapura, walaupun sekarang nation state khusus ya dia. Kalau kita membaca bagaimana sejarah Singapura ini kan dulu bagian dari Kesultanan Temasek. Kesultanan Temasek itu adalah satu rumpun Melayu yang kemudian menjadi turunannya menjadi Siak Indrapura. Kesultanan Siak Indrapura itu Riau, dan Ustadz Abdul Somad juga dari Riau. Jadi kalau kita belajar kesejarahan budaya, kesatuan budaya juga antara Singapura dalam konteks di Temasek dengan Riau, dengan Melayu, ini satu kesejarahan yang satu alur gitu. Sehingga saya merasa bahwa apa yang dilakukan oleh Singapura ini sebuah kesombongan luar biasa dari sebuah negara kecil gitu. Pertanyaannya, apakah negeri ini akan memberikan perlindungan dan memberikan pelajaran kepada Singapura? Itu pertanyaan menggelitik saya. Karena ternyata setelah kejadian tersebut, ada respon dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, terutama dari Direktur Pencegahan. Dari Direktur Pencegahan itu menyampaikan bahwa itu hak dari Singapura, bagian dari Internal Security Act, ya, atau sebagai bagian mereka mengatakan perlindungan kepada Singapura. Dan yang menarik buat saya itu gini, Direktur Pencegahan itu bahkan mengatakan bahwa Singapura itu telah berjalan lebih jauh daripada Indonesia gitu. Di mana Singapura itu mencegah terjadinya aktivitas ekstremisme, beliau bilang. Nah, sementara Indonesia itu tidak mampu melakukan itu. Ini kan pertanyaan menggelitik, kenapa BNPT kok meresponnya demikian gitu. Seperti ada keselarasan pandangan dengan Singapura gitu loh. Jadi BNPT kok sepertinya selaras dengan apa yang disampaikan oleh Singapura. Khawatir saya ada nuansa bahwa memang BNPT menganggap pandangan-pandangan, ceramah-ceramah yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad itu sebagai bagian dari ekstremisme yang menimbulkan segregasi. Kekhawatiran saya sampai ke sana. Sehingga banyak pihak ada kekhawatiran memang pemerintah Singapura itu ada pertanyaan apakah langsung membuat sikap sendiri berdasarkan mereka melakukan profiling terhadap Ustadz Abdul Somad, atau jangan-jangan ada pihak lain yang melakukan bisik-bisik pada Singapura, memberikan keterangan-keterangan pada Singapura yang menyebabkan Singapura memberikan sikap seperti itu kepada Ustadz Abdul Somad. Nah, mana kira-kira yang benar itu? Tapi kalau kita membaca apa yang disampaikan oleh BNPT lewat Direktur Pencegahan, ini kok sepertinya mengamini atau selaras dengan apa yang disampaikan oleh Singapura. Ini sangat disayangkan menurut saya. Kita lihat saja, kalau sampai rezim negeri ini tidak memberikan perlindungan pada Ustadz Abdul Somad, kemudian tidak memberikan kecaman pada sikap Singapura,
menurut saya menunjukkan negeri ini tidak memiliki wibawa. Negeri ini tidak punya marwah. Dan yang paling penting lagi, saya berani menduga bahwa rezim penguasa di Indonesia itu selaras dengan pikiran rezim penguasa di Singapura. Itu pandangan saya. Ya, baik. Kalau kita melihat dan mencermati kasus ini sendiri, berarti kan di sini ada Islamofobia. Ini bisa dijelaskan begitu. Apa ini bahaya dari Islamofobia? Mungkin juga bisa disampaikan bagaimana jejak Islamofobia sejak masa Rasulullah sampai sekarang begitu. Ya, ini Islamofobia ini kan sebuah istilah yang kemudian cukup populer setelah kejadian 9/11, yaitu penembakan pengeboman dua menara kembar di WTC, ya, World Trade Center New York, Amerika Serikat. Setelah kejadian tersebut, muncullah sikap-sikap kebencian kepada identitas Islam, kalau mereka mengatakan gitu. Kebencian pada busana-busana muslimah, kebencian kepada aktivitas-aktivitas yang menunjukkan jati diri sebagai seorang muslim. Dan ini terjadi di New York dan Amerika secara keseluruhan pasca 9/11. Apa yang maksud Islamofobia itu? Sikap kebencian kepada Islam. Sikap kebencian pada mereka-mereka yang menunjukkan identitas Islam. Dan ini rata terjadi hampir di banyak tempat yang mayoritas non-muslim. Misalnya juga terjadi di negara-negara barat seperti Perancis, kemudian Selandia Baru beberapa waktu yang lalu, Australia, dan banyak negara-negara barat yang punya kecenderungan masyarakatnya kemudian membenci Islam. Gitu. Nah, kalau kita bicara pengertian Islamofobia tadi sebagai wujud kebencian pada Islam, sebenarnya kita juga bisa menelusur sejak zaman Kanjeng Nabi, pihak-pihak yang membenci Islam itu bisa dirutin gitu ya. Misalnya kita tahu bagaimana sikap kaum kafir Quraisy kepada dakwah Nabi Allah Muhammad SAW di awal beliau mendakwakan Islam di Mekah. Kita tahu paman beliau sendiri seperti Abu Jahal, Abu Lahab itu memberikan hambatan dan memberikan fitnah-fitnah kepada Rasulullah SAW terhadap aktivitas-aktivitas yang beliau lakukan dalam dakwah. Itu wujud dari kebencian kepada Islam. Terus kemudian kalau kita telusur lagi bagaimana sikap mereka sudah sampai pada intimidasi fisik. Seperti yang terjadi juga pada kaum muslimah di Perancis beberapa waktu yang lalu yang harus menghadapi penarikan kerudung dan jilbabnya oleh kalangan non-muslim di Perancis. Itu karena kebencian. Nah, kalau kita telusur di masa Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kita tahu misalnya bagaimana sejarah dari Ammar bin Yasir dan keluarganya, ya. Ammar bin Yasir dan keluarganya sampai mengalami intimidasi fisik dari kalangan-kalangan kafir Quraisy. Terus apa yang terjadi pada Bilal bin Rabah misalnya, itu juga mengalami kebencian kepada Islam yang sampai kemudian beliau harus mengalami penyiksaan demikian rupa. Hal yang sama juga terjadi pada Nabiullah Muhammad SAW dalam dakwahnya. Bagaimana Rasulullah SAW pernah diludahi oleh orang-orang kafir Quraisy terhadap mereka karena kebencian mereka pada Islam dan pada Kanjeng Nabi. Terus kemudian bagaimana Rasulullah pernah ditumpahi dengan lumpur dan bekas-bekas kotoran dari perut onta misalnya. Itu bagian-bagian dari wujud kebencian kepada Islam yang terjadi pada masa Nabiullah Muhammad SAW. Dan proses-proses kebencian ini terus berlangsung sampai sekarang. Apalagi di tengah tren umat Islam itu semakin meningkat, ya, semakin meningkat kecintaan kepada Islam hari ini. Dan di dunia Barat bahkan kecintaan kepada Islam itu semakin meningkat. Gitu. Tapi ternyata peningkatan kecintaan pada Islam di kalangan umat Islam ini menimbulkan resistensi dari kalangan yang lainnya. Gitu ya. Padahal PBB sudah mengeluarkan resolusi tentang hari anti Islamofobia misalnya. Tapi ternyata resolusi PBB ini tidak memberikan pengaruh banyak kepada negara-negara barat, termasuk negara-negara yang mengekor pada barat sampai di Singapura seperti yang kita lihat itu. Kalau terjadi dalam konteks di internal umat Islam di Indonesia, saya melihat kalau disebut Islamofobia agak unik juga ya. Karena ini kemarin saya diskusi dengan Bung Chandra Purnairawan itu menyebutkan apakah di Indonesia itu bisa kita sebut sebagai Islamofobia kalau terjadi di Indonesia gitu. Kebencian pada Islam. Kalau memaknai Islam itu sebagai
sebagai aturan yang sempurna dalam seluruh aspek kehidupan, saya membacanya ketika mereka melarang Islam itu mengaktualisasikan dirinya dalam bentuk aktualisasi Islam dalam pribadi, keluarga, masyarakat, apalagi aktualisasi Islam dalam bentuk bernegara, dan itu muncul kebencian, saya menyebutnya bisa Islamofobia juga. Walaupun di sisi yang lain, sikap-sikap yang semacam itu bisa muncul juga sebagai sikap sekularisme radikal. Ya, ini sebuah istilah saja, Mas Aziz ya. Kita bisa menggunakan karena di Indonesia kalau disebut Islamofobia, saya juga Islam gitu loh. Jadi saya Islam kok saya bisa sama Islam ya enggak lah gitu. Nah, kadang-kadang terminologi Islamofobia di Indonesia akan menghadapi konteks seperti itu. Ya kalau kita bisa menggunakan juga terminologi yang lain, misalnya sekularisme radikal. Jadi Islam tapi pemikirannya sekuler, pemikirannya menunjukkan pemisahan agama dengan kehidupan. Mereka terima Islam hanya konteks ritual, private, sementara untuk urusan publik ini juga tidak bisa diterima gitu ya. Kita bisa merasakan ini. Terakhir ada satu rilis penelitian yang menarik menurut saya terkait dengan bagaimana sikap ormas-ormas terkait dengan Islam, aktualisasi Islam dalam kehidupan masyarakat dan bernegara, menjadikan Islam sebagai hukum positif di negeri ini misalnya. Ternyata cukup menarik, dari beberapa ormas besar di negeri ini nggak sepakat malahan. Konstituennya itu tidak sepakat. Apakah ini bisa disebut juga sebagai fenomena Islamofobia? Saya bisa mengatakan itu karena mereka tidak mau untuk adanya implementasi secara nyata syariat Islam dalam kehidupan bernegara. Tapi ini sebuah istilah saja yang kita bisa diskusikan lebih panjang lagi. Tapi intinya ada kebencian terhadap Islam, terhadap ajaran Islam, terhadap syariah Islam, itu bisa dikategorikan sebagai sebuah sikap Islamofobia. Gitu, Mas Aziz. Ya, baik. Kebencian, ketidaksukaan terhadap syariat Islam bisa masuk kategori Islamofobia. Kalau kita bicara di tanah air ini cukup menarik ya. Apalagi sebagian besar kalau kita melihat di pemberitaan yang menolak terhadap itu tadi ya. Ini sebagian besar juga umat Islam sendiri. Ini kan agak lucu itu. Lantas kemudian kalau kita melihat fenomena tersebut, ini kira-kira seperti apa ini Bung Agung? Seperti apa atau ya, bagaimana caranya Indonesia untuk menghadapi Islamofobia? Ya. Oke. Ya. Jadi kalau kita melihat konteks cara menghadapi ini. Oke, ya. Halo. Jadi gini, sebelum tadi, ya kedengar. Suara saya kedengar kan? Oke. Jadi kalau kita membaca konteks fenomena di Indonesia, ini memang cukup agak lucu nanti kalau kita lihat. Misalnya gini, saya membaca fenomena Islamofobia di Indonesia itu persis seperti yang dikatakan Bung Chandra Purnairawan, yaitu sikap sekularisme radikal. Gitu kalau kita melihat ya. Contoh misalnya, sikap dari Saudara Budi Santoso, rektor dari Institut Teknologi Kalimantan, yang beberapa waktu yang lalu menyinggung bahwa dari sekian banyak orang yang lolos beasiswa LPDP ternyata tidak ada yang menggunakan seperti baju manusia gurun misalnya. Terus kemudian mengatakan bahwa tidak ada di antara mereka yang menggunakan istilah-istilah Arab, misalnya Masya Allah, Tabarakallah, misalnya gitu. Ini kan sudah menunjukkan sikap-sikap yang tendensius kepada konteks itu, ya, tendensius pada konteks itu. Yes. Baik pemirsa, ini tampaknya kita masih mencoba menghubungi Bung Agung Wisnuwardana kembali ini. Tampaknya jaringan agak sedikit ada gangguan ini di tempat beliau ini. Kita tunggu ya beberapa saat ini. Mungkin beliau akan menyambungkan lagi nih. Ya, tampaknya sudah terhubung ini, sudah tersambung ini, videonya sudah terlihat ini. Oke, terdengar sekarang? Terdengar? Terdengar, ya. Silakan dilanjutkan. Oke. Ya, mohon maaf tadi ini seperti ada problem sinyal di saya. Saya lanjutkan. Jadi kalau fenomena di Indonesia itu agak sedikit lucu karena rata-rata di kalangan yang membenci Islam secara dalam makna luas itu kalangan umat Islam sendiri. Ini yang cenderung saya setuju dengan apa yang disampaikan Bung Chandra Purnairawan, bahwa ini seperti sikap sekularisme gitu. Pemisahan agama dengan kehidupan. Ya contoh misalnya sikap dari Rektor Institut Teknologi Kalimantan Pak Budi Santoso beberapa waktu yang lalu yang
menunjukkan sikap benci pada pakaian muslimah, menyebutnya sebagai pakaian manusia gurun, kemudian sikap menyampaikan tendensius terhadap ucapan-ucapan yang berbau Islam seperti Masya Allah, Tabarakallah, dan sebagainya. Sikap-sikap semacam ini saya mengkategorikan juga sebagai Islamofobia gitu kalau kita lihat. Walaupun yang terpapar itu kalangan Islam sendiri kalau kita lihat. Terus kemudian fenomena yang menarik lagi. Berapa waktu yang lalu ada kalangan tokoh, ulama, kemudian advokat yang mendatangi gedung DPRD beberapa tempat itu menyampaikan petisi tentang penolakan rencana kenaikan BBM, ya BBM, kemudian yang dalam ini solar pertalite, kemudian kenaikan gas LPG dan TDL. Tetapi begitu memberikan solusi Islam, beberapa kalangan merasa bahwa ini wujud dari pemecah belahan umat Islam, gitu. Akan memecah belah bangsa. Gitu. Jadi ketika orang memberikan solusi Islam terhadap rencana kenaikan BBM, TDL, dan gas LPG itu dianggap sebagai bentuk dari radikalisme misalnya. Nah, hal-hal semacam ini kan cukup lucu kalau kita melihat ya. Bahkan saya lihat kejadian di Jogja itu sampai terjadi intimidasi dari beberapa kalangan pada anggota DPRD agar tidak menerima audiensi dari kalangan-kalangan yang menginginkan tegaknya Islam. Nah, ini wujud-wujud dari Islamofobia kalau saya membaca lebih jelas lagi kalau konteks ini. Nah, apa yang mesti dilakukan dalam konteks kita bicara sudah ada Islamofobia di tengah-tengah kita seperti ini? Yang paling penting menurut saya yang pertama, dalam konteks kaum muslim yang memiliki kesadaran terhadap Islam, ada ruang dakwah yang terbuka luas. Karena hari-hari memang banyaknya narasi-narasi yang masuk di tengah-tengah masyarakat bahwa Islam itu akan memecah belah. Penerapan Islam secara nyata itu akan menimbulkan radikalisme. Radikalisme itu akan memunculkan terorisme. Hal demikian itu terus dinarasikan di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, kita harus memberikan ruang seluas-luasnya kepada berbagai pihak untuk bisa berdiskusi lebih panjang agar mereka memahami terkait dengan Islam itu, dan Islam itu memberikan rahmat semesta alam dan jangan takut dengan Islam. Itu poin pertama, ruang dakwah yang seluas-luasnya yang harus kita lakukan dengan cara sabar. Yang kedua, ada persoalan yang kedua itu ketika Islamofobia itu dicanangkan sebagai kebijakan oleh rezim penguasa. Ini yang menjadi persoalan. Misalnya dalam rencana aksi nasional penanggulangan ekstremisme misalnya. Sangat nyata sekali di dalam konteks ini, termasuk dalam banyak sekali dokumen-dokumen BNPT, kalau saya mengatakan, itu menunjukkan sikap-sikap mengarah kepada Islam dengan tuduhan-tuduhan ekstremisme atau radikalisme. Nah, ini kan berarti kebijakan penguasa yang hadir di tengah-tengah kita. Oleh karena itu, poin kedua yang saya dorong kepada banyak kalangan untuk kita membongkar. Sekarang kita bongkar betul-betul dari mana sih sebenarnya asal-muasal konteks Islamofobia, asal-muasal terkait dengan radikalisme, asal-muasal dari mana program-program propaganda ekstremisme itu, dari mana kita bongkar kepada masyarakat agar masyarakat tahu bahwa ini ternyata tidak jauh beda dari propaganda Barat memang yang ditujukan pada dunia Islam agar umat Islam itu membenci keislamannya itu sendiri. Nah, ini langkah yang kedua yang mesti dilakukan. Langkah yang ketiga, kita perlu untuk menarasikan Islam secara luas, speak up bahasa saya. Umat Islam harus speak up, membahasakan Islam seluas-luasnya, baik di dunia maya maupun dunia nyata, baik di darat maupun di udara, bahasa saya, untuk speak up Islam. Bahwa Islam itu adalah solusi terhadap masalah bangsa ini, dan kehadiran Islam itu memberikan rahmat untuk semesta alam, muslim maupun non-muslim. Nah, dengan cara seperti itu, 3 langkah tadi, dakwah seluas-luasnya dengan kesabaran. Yang kedua, membongkar strategi-strategi penjajah terkait Islamofobia ini, ekstremisme maupun radikalisme. Yang ketiga, bagaimana kita meramaikan opini publik dengan narasi-narasi yang benar tentang Islam, baik di darat maupun udara, agar Islam ini memang betul-betul bisa diterima oleh masyarakat. Apalagi di Indonesia, yang mayoritas muslim. Alangkah lucunya,
orang Islam tapi kok membenci Islam. Nah, kalau orang komunis membenci Islam wajar, tapi kalau orang Islam membenci Islam ini sebenarnya tidak wajar. Ruang terbuka untuk dakwah ini harus kita manfaatkan sebaik mungkin dengan penuh kesabaran tentunya di tengah masyarakat seperti saat ini. Itu Mas Aziz. Ya, baik. Terima kasih Bung Agung, ini penjelasan yang Masya Allah luar biasa ini. Ya, baik begitu ya para pemirsa, cara untuk menghadapi Islamofobia yang dilakukan oleh orang-orang atau pihak-pihak yang tidak menyukai Islam diterapkan di tengah-tengah kehidupan kita. Terima kasih Bung Agung Wisnuwardana telah hadir di Kabar Petang pada edisi kali ini. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di lain waktu dan juga di lain kesempatan. Semoga Anda dan keluarga senantiasa sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, demikianlah Kabar Petang pada edisi kali ini. Semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Jangan lupa saksikan kami besok di jam dan channel yang sama. Dan jangan lupa juga like, comment, share, subscribe, serta klik tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari Khilafah News. Karena hanya di sinilah Anda akan mendapatkan informasi aktual terpopuler dan tentunya dari sudut pandang Islam. Akhirnya saya Aziz Rahman beserta seluruh kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.